Mama Desu, apa kabarnya? Mendengar kabar orang nomor satu di bumi mengunjungi kampung halaman untuk memantau proyek waduknya, membuat saya ingin merangkum sebuah film yang berhubungan dengan negara, koruptor, pahlawan, dan mengkampanyekan kebaikan. Filmnya berjudul The Equalizer. Dengan durasi 2 jam 12 menit ini cukup untuk membuat jiwa koruptor Anda menggeliat. Kembali saya mengingatkan bagi kalian yang belum pipis, silahkan pipis dulu dan jangan lupa tekan tombol flashnya biar nggak bau pesing. Yuk langsung aja kita buka rangkumannya. Kisah akan berfokus pada si ganteng kalem, yaitu Mamang Denzel Washington, yang berperan sebagai Tuan McCall. Dikisahkan Tuan McCall ini adalah salah satu karyawan di sebuah supermarket bahan bangunan, yang pastinya ini bukan mitra 10. When they pay, they say. Pagi hari Doi bersiap untuk melakukan rutinitasnya. Terlihat Tuan McCall adalah salah satu karyawan teladan. Tercermin dari kedisiplinan beliau terhadap rutinitasnya. Dia terlihat rapih dan sistematis. Di jam istirahat, Doi makan siang bersama rekan kerjanya, yaitu Ralphie. Diceritakan Ralphie ini ingin mengikuti tes untuk menjadi security di sana. Namun ngelihat postur Ralphie ini sedikit lebih gemuk dan berpotensi gagalnya untuk mengikuti tes. Saking care-nya Tuan McCall sampai merhatiin jenis makanan yang dimakan oleh Ralphie demi menurunkan berat badan Ralphie. Avocado and Viennese mayo. Sepulang kerja, Tuan McCall kembali ke apartemen dan masih dengan ketertiban rutinitasnya, makan malam dan nongkrong di sebuah kedai di perempatan jalan untuk sekedar minum teh sambil baca buku. Di kedai tersebut diperlihatkan seorang betina muda. Ya, bisa dibilang masih belia, pakai banget. Diceritakan betina ini adalah seorang wanita penghibur alias operator jasa cucus. Aslina gelis bro, bangir hirung lagi teu jiga si tiul. Doi bernama Alina dan memiliki nama panggung yaitu Terry. Di sana Alina berusaha mengajak ngobrol Tuan McCall. About damn time. Just hooked it. You catch that fish yet? Mungkin memang orang dengan kehidupan kayak gitu mah butuh banyak ngobrol akibat tekanan hidup kayaknya mah. Yang dimana terlihat Alina sama sekali nggak enjoy dengan pekerjaannya sebagai operator cucus. Namun akibat suatu hal Alina terpaksa menjalaninya. Alina bilang minatnya itu ingin menjadi seorang penyanyi profesional dan sempat membeli mesin demo musik. Nggak banyak bercerita, Alina pun pamit. Alina keluar kedai dan dijemput oleh customer. Keesokan harinya di toko Tuan McCall terlihat murung dan seolah hidupnya penuh beban. Lalu muncul dua orang pemuda rekan kerjanya di sana heureuy. Taruhan, apa pekerjaan Tuan McCall sebelum di sini? Hey, yo, Pops, we bet know what you did before you got here. No, not a pimp. A pip. P-I-P. Pip. Tuan McCall bilang, gue dulunya itu salah satu personil penyanyi grup. Lu boleh cek deh di YouTube, ada noh. Gue paling kanan. Yo, so which one were you? One on the right. He's bald. He had a wig on. That's gone, yo. Scene berpindah kembali ke apartemen. Seusai Doi bekerja, seperti biasa, Doi makan malam dan mencuci perabotan bekas makannya sendiri. Dini hari pun tiba. Seperti biasa Tuan McCall kembali nongkrong di kedai perempatan jalan. Gak lama Alina pun datang, udah siap jualan. Namun terlihat Alina moodnya lagi jelek. Mungkin wayah bayar kosan tapi duitnya kepake kali ya, buat beli kontak lens baru atau pulsa atau kuota. Jadi sedikit rada jangar gitu. You ever catch it? Fish. Mencoba basa-basi busuk, Alina bertanya soal ikan dalam cerita yang Tuan McCall baca. Tuan McCall mengambil pelajaran dari cerita dalam buku tersebut. Katanya,
Kita harus tetap jadi diri sendiri, apapun yang terjadi. Alina pun sekejap ngehuleng dan menyadari, harusnya gue jadi biduan Rian ada. Ngapain gue jadi begini ya? Gotta be who you are in this world, right? No matter what. Tiba-tiba customer datang menjemput. Namun di sana Alina kelihatan gak mood banget. Alasannya sih si customer yang satu ini suka minta gaya yang aneh-aneh, jadi bikin males. Ngelihat Alina gak mau keluar dari kedai, bosnya yang bernama Slavi pun menelpon dan memaksa untuk tetap melayani walau apapun gayanya. Daripada lu hidup tapi mati gaya, gitu kata bos Slavi. Никого другого нет. Alina pun terpaksa meladeninya, lalu cabut. Oh, come on now, come on. Hari berikutnya terlihat Tuan McCall sedang melatih fisik Ralphie terkait semakin dekatnya hari di mana dilaksanakan tes menjadi security yang mengharuskan menurunkan berat badan Ralphie. Come on, come on. Pull. Come on. Who's gonna make security guard? Singkat cerita, Batman pun tiba. Tuan McCall nongkrong lagi di kedai, di mana udah ada Alina dengan wajah lebam. Tuan McCall pun akhirnya mengobrol panjang lebar dengan Alina. No, listen. Hey, come on, sit down. Walaupun awalnya Alina sedikit canggung, namun akhirnya mereka mulai lebih akrab dan saling bercerita. Alina pun merasa Tuan McCall ini cocok kalau diajak curhat. Alina memberikan CD hasil demonya pada Tuan McCall untuk didengarkan dan dimintai pendapat tentang suaranya. Terlihat ada sedikit rasa kasihan pada Alina. Tuan McCall pun kembali menegaskan, lu itu bisa jadi diri sendiri, lu juga bisa jadi apa yang lu mau. You can be anything. Saat Tuan McCall dan Alina bercengkrama, telepon pun berbunyi. Namun Alina nggak mau ngangkat dan lebih milih melanjutkan mengobrol dengan Tuan McCall. Tidak disangka dan tidak diduga, gara-gara Alina nggak mau ngangkat telepon dari bos Slavi, itu adalah awal dari semua ini. Sampai mereka berjalan kaki arah pulang, tiba-tiba bos Slavi datang dan membawa paksa Alina. Nggak lupa juga bos Slavi memberi kartu namanya. Barangkali Tuan McCall lagi butuh betina, boleh menghubunginya. Karena stok barang bagus, doi punya banyak. Lalu mereka pun pergi. Keesokan harinya Tuan McCall kembali nongkrong di kedai. Namun Tuan McCall ngerasa ada yang aneh. Alina nggak nongkrong malam itu. Besoknya lagi Tuan McCall kembali ke kedai. Alina tetap nggak datang. Artinya udah 2 hari Alina nggak nongkrong. She's at the ICU at Charlotte. Someone beat her up real good. Lalu kata si mamang-mamang tukang warung, Alina masuk UGD gara-gara dipukulin. Tuan McCall bergegas menuju rumah sakit dan terlihat kondisi Alina terbaring di UGD, ditemani seorang teman yang seprofesi dengannya. Tuan McCall mengajak ngobrol teman Alina dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu diceritakan bahwa semua ini adalah ulah bos Slavi. Karena Alina sudah membangkang, bos Slavi menjadikan Alina sebagai contoh bagi gadis-gadis yang lain agar nggak bernasib sama kayak Alina. Slavi reminded her never would be. Scene kembali membawa kita pada apartemen Tuan McCall. Di sana terlihat Tuan McCall merasa cemas sembari terus memikirkan Alina. Hari-hari Tuan McCall terus dilanda kecemasan hingga akhirnya doi memutuskan untuk ambil tindakan. Something in your eyes. Change the world. Lalu scene berpindah kepada Slavi yang datang ke kantornya yang berada dalam sebuah restoran. Di sana bos Slavi mendapat jatah upeti dan atau semacamnya lah dari rekan bisnisnya. Tiba-tiba seorang mengetuk pintu lalu masuk tanpa permisi. Yap, doi adalah Tuan McCall. Dengan lancangnya masuk ke ruangan bos Slavi dengan tujuan memberikan sejumlah uang tebusan atas kebebasan Alina.
dari belenggu bos Lavi. I'm here for that girl. Beat up pretty bad. This girl, she have name? Her name's Elena. Namun, bos Lapi malah menerimanya sebagai sebuah penghinaan karena Alina adalah sebuah aset paling gurih. Lantaran usianya yang masih belia. Hanya dengan bermodalkan sedikit lem Korea, bos Lapi bisa menjual Alina sebagai seorang perawan dengan harga yang tinggi. But whoever she is, I'm sure she must really know how to suck the cock. I can give you $9,800. I'm thinking that maybe you have wrong address. Setelah negosiasi ditolak, Tuan McCall pamit balik kanan. Namun yang terjadi, Tuan McCall tertahan depan pintu, lalu mengunci pintu tersebut. Lalu Tuan McCall menganalisa dan memprediksi dan mengobservasi persis seperti yang dilakukan oleh karakter Sherlock Holmes. Lalu dia memberi estimasi hanya 16 detik untuk membereskan para pedagang lendir ini. 16 seconds. 1,000. Di sini kita diperlihatkan kemampuan Tuan McCall ini mencerminkan bahwa Doi bukan karyawan biasa. Asumsi gue sih, ini orang sebenarnya Saitama lagi bosan jadi seorang pahlawan dan akhirnya memutuskan untuk berpura-pura menjadi seorang karyawan di salah satu supermarket bahan bangunan yang sekali lagi saya tekankan ini bukan mitra 10. Asli ini Tuan McCall kejam, sadis, membara, novir pisan. Tuan McCall cuma butuh waktu 19 detik aja buat ngeringkus mereka semua, yang artinya Tuan McCall hanya meleset 3 detik dari estimasinya. Dan pokoknya mah 19 detik mulus. Setelah membantai orang-orang di sana dalam waktu 19 detik, mirip durasi, keesokan harinya Tuan McCall kembali bekerja seperti biasa, seolah nggak terjadi apa-apa. Bangke ini orang. Berdarah dingin juga ya. Soalnya kalau berdarah panas biasanya sih sejenis unggas. Jam makan siang pun tiba. Lalu Ralphie menghampiri dengan membawa keripik kentang yang gak boleh disebutin namanya, takut diduga promosi. Jadi gue sebut aja inisialnya, yaitu Pringles, yang rasa original. Jadi inget di Nirwana anjir. Tuan McCall menegur Ralphie, besok lu tes, malah makan Pringles. Biji mana sih lu? Kagak Tuan, Pringles ini mah buat lu. Buka dah. Ternyata di dalamnya angka berat badan Ralphie, angka standar berat badan maksimal untuk diterimanya menjadi satpam, yang artinya latihan bersama Tuan McCall sudah berhasil. Ace that test, Mr. McCall. Thanks to you. Singkat cerita, hujan pun tiba. Tuan McCall mendengar berita di TV bahwa telah terjadi pembunuhan dengan pelaku memiliki ciri-ciri perang, dan polisi menduga kalau ini perang antar geng. Dengan terbunuhnya Slappy and the Gang, muncul sosok baru keluar dari pesawat dan meminta untuk menuju TKP. Doi adalah Teddy. Ini bebenguknya. Di TKP, Teddy mencoba menerawang apa yang terjadi dan terbukti. Teddy ini bukan orang biasa. Intuisinya menuntun pada kejadian sesungguhnya hanya dengan melihat TKP dan berdasarkan foto-foto korban. Dari luka yang Doi lihat via foto, Doi sudah bisa pastikan ini bukan ulah orang biasa. Teddy mencoba mencari rekam jejak pengunjung dari CCTV, namun Tuan McCall sekali lagi terbukti bukan orang biasa. Di TKP, semua rekam jejak mulai dari CCTV ataupun sidik jari, nggak ada satupun yang tertinggal. Semuanya bersih tanpa jejak. Diceritakan Teddy ini adalah utusan Tuan Puskin, sang big boss pemilik kartel, untuk menyelesaikan kasus kematian bos Lavi dan memastikan bisnisnya di situ baik-baik aja. You ready for business? We open tomorrow.
Sementara itu, Tuan McCall kebingungan karena Ralphie nggak masuk kerja hari ini. Padahal hari ini adalah jadwal doi mengikuti tes masuk satpam. Info yang diterima dari rekan kerjanya ternyata Ralphie keluar tanpa surat pengunduran diri. Lalu, Tuan McCall mendatangi kediaman Ralphie yang ternyata Ralphie terpaksa mengundurkan diri dan batal mengikuti tes satpam dikarenakan kios sekaligus tempat tinggalnya hangus terbakar. Oleh sebab itu, Ralphie memilih untuk membantu nyokapnya beres-beres kios. Mamá, este es mi amigo del trabajo. Mucho gusto, señor McCall. Es bueno que se reúna con usted. Scene balik lagi ke Teddy. Kali ini doi bakal memeriksa salah satu geng pesaing mereka, yaitu geng dari Irlandia. Namun tidak membuahkan hasil. Yang ada mereka malah dibantai oleh Teddy. And, you know, when stuff like this happens, I just gotta put everything on hold for a while. Faulty wire, something. Sementara itu, Ralphie bercerita pada Tuan McCall kalau tempat ini adalah harta satu-satunya yang kami miliki. Jadi gue harus menanggalkan semuanya. Lagian gue nggak akan lulus tes satpam. What was I thinking? I wasn't gonna pass the security guard test anyway. Restoran milik nyokapnya Ralphie ternyata dibakar oleh 2 orang polisi korup karena nyokapnya telat bayar setoran mingguan. Mereka membakar restoran nyokapnya sebagai peringatan supaya nggak telat bayar upeti lagi. Minggu depannya kedua polisi korup tersebut kembali menagih upeti pada nyokapnya Ralphie. Akhirnya mereka berdua apes karena Tuan McCall sudah menunggu di luar. Tuan McCall pun memberi pelajaran pada keduanya dan berpesan, balikin tuh duitnya. Kalau enggak, gue viralin nih di medsos. Akhirnya kedua polisi korup itu kembali ke restoran nyokapnya Ralphie dan membagikan uang yang diambilnya semalam. Teddy akhirnya mendapat foto hasil rekaman CCTV di luar gedung TKP dan terlihat potret Tuan McCall sempat masuk ke dalam restoran di mana kantor bos Slavi berada. Setelah Teddy mencurigai Tuan McCall, Teddy dengan mudah menemukan kediaman Tuan McCall dan mendatanginya. Mr. McCall. Tuan McCall punya firasat, ini orang bukan orang sembarangan. Terlihat dari caranya mengobservasi dan menginterogasi dirinya. Must have given them all out. How'd you find me? You didn't stay long. I didn't check my watch. Find people we need to find. We who? Merasa adanya ancaman dari Teddy, Tuan McCall bersiap-siap antisipasi kemungkinan yang terjadi setelah ini. Tuan McCall membuat simulasi seolah-olah Tuan McCall kabur dengan membeli tiket luar kota dan meninggalkan bungkus antimo di apartemennya. Agar jika mereka kembali, mereka beranggapan bahwa Tuan McCall benar-benar kabur. Teddy meminta pada anak buah bos Slavi untuk dibawakan data Tuan McCall. Namun dari riwayat hidupnya, Tuan McCall dinyatakan bersih setelah 40 tahun bekerja di Homemart. Dan semua data keuangan dari bank maupun pajak semuanya bersih. I want to know who he really is. I want to know who he's working. Teddy percaya kalau Tuan McCall bukan orang biasa. Dan data itu adalah data palsu. Teddy memerintahkan untuk menangkap Tuan McCall hidup-hidup tanpa ada saksi mata satupun. Sementara itu, Tuan McCall mempersiapkan dan merakit beberapa kamera pengintai untuk dipasang di dalam apartemennya. Hingga suatu malam, saat Tuan McCall nongkrong di kedai perempatan jalan, ada seorang pegawai proyek kabel yang masuk. Tuan McCall langsung menyadari kalau doi adalah penguntit yang akan menculiknya. Tuan McCall dengan segera membereskan dan terlihat Teddy berada di luar mengawasi. Tuan McCall mencoba mendekat lalu mengambil foto Teddy sambil bergegas menghindar. Kini Teddy benar-benar berurusan dengan Tuan McCall. Teddy mengejar Tuan McCall hingga ke apartemennya. Terlihat Tuan McCall terkena tembakan di bagian pahanya lalu bergegas siaga di depan monitor memantau pergerakan Teddy. Dan benar saja, Teddy menyatronin apartemen Tuan McCall.
Dengan naluri mempertahankan diri, Tuan McCall mengawasi dari apartemen sebelah. Tidak menemukan Tuan McCall, Teddy lalu cabut dari apartemennya. Tuan McCall sekarang lebih yakin kalau Teddy bukan orang biasa dan gak bisa diremehin. Untuk mencari tahu lebih jauh tentang siapa Teddy sebenarnya, Tuan McCall bergegas menuju sahabat lamanya, yaitu Susan. Di sana Tuan McCall meminta bantuan Susan untuk mencari data tentang Teddy dan menceritakan semua masalah ini dari awal pada Susan. Susan, I just need to know. I'm not at the agency anymore. Tell me what's going on, please. Who this man is. Diceritakan Susan adalah mantan agen CIA dan terlihat dulunya Susan dan Tuan McCall sudah akrab. Keesokan harinya, Susan membawa semua berkas yang dibutuhkan oleh Tuan McCall. Sementara Susan mencari informasi yang dibutuhkan Tuan McCall, Tuan McCall sedikit mengobrol dengan suaminya. You know, when they told Susan you were dead, but it didn't come as a complete surprise to her. Anyone could have, it would have been you. Dari obrolan mereka, kita dapat mengetahui bahwa Tuan McCall memiliki latar belakang militer dan atau agen khusus dan atau sejenisnya lah. Namun karena suatu hal, sosok Tuan McCall yang sesungguhnya diklisekan dengan cara memalsukan kematiannya agar Tuan McCall bisa memulai kehidupan barunya dengan menggunakan semua data diri dan latar belakang palsu. Like a real fresh start. Tak lama kemudian, Susan datang membawa berkas dan informasi yang dibutuhkan Tuan McCall. Susan menjelaskan bahwa tindakan Tuan McCall yang sudah membantai Bos Lavi dan anak buahnya membuat Big Boss Pushkin harudang dan ingin membereskan orang yang sudah membuat onar terhadap bisnisnya. At the East Coast hub of Vladimir Pushkin. Di sana juga terdapat data-data anggota kepolisian yang terlibat dan menjadi kaki tangan si Pushkin. Pria ini adalah detektif Frank Masters. Doi yang sering muncul bersama Teddy ternyata salah satu aparatur negara yang menyimpang karena disuap dan memilih menjadi kaki tangan si Pushkin. Lalu si Teddy, ternyata nama asli Teddy adalah Nikolai. Nikolai adalah mantan pemimpin cabang polisi rahasia. Intinya, Doi adalah prajurit yang cerdas dan hebat, yang pernah dilatih di Spetsnaz. Kalau di kita mah pasukan khusus modelan Denjaka gitu. Kata Susan, mereka nggak akan berhenti sampai bener-bener mereka ngebunuh lu. Robert, that girl, Alina. Someone you hardly knew. Man, you. Not the part she left to know. Sebelum kembali, suami Susan khawatir dan bertanya pada Susan, Were you able to help him? Came for permission. lu bisa ngebantuin dia? Jawabnya si Susan adalah, Doi kesini bukan untuk minta tolong, tapi Doi kesini mau minta izin. Anjir. Hormon kekejaman mulai mendidih. Lalu Sin menuju detektif Frank Masters. Doi terlihat gelisah dan 3 hari ini nggak masuk dinas. Tiba-tiba mobil di garasi alarmnya bunyi. Doi memeriksa dan benar saja itu ulah Tuan McCall. Doi lalu diborgol di dalam mobil sambil asap knalpot mobilnya dimasukin ke dalam kabin. Sehingga Doi bakal kehabisan nafas. Tuan McCall meminta semua informasi soal Pushkin. Dan semua tentang Pushkin. Pushkin. Where?
Why? Before you... Akhirnya Tuan McCall dibawa ke sebuah tempat penyimpanan uang milik Pushkin, hasil bisnisnya di kota Boston. We're here to see Andre. Who's this fucking piece of shit? Pushkin's fucking money. What the fuck you give a fuck, Andre, huh? Tak butuh waktu lama Tuan McCall menutup tempat tersebut dan mengutus FBI untuk membereskannya. Asli itu di situ duit banyak banget. Tadinya gue juga cita-citanya pengen jadi koruptor sih biar banyak duit. Nggak dijabah. Ya udahlah, jadi pengangguran juga nggak apa-apa kali ya. Lanjut, Tuan McCall ngomelin detektif Frank Masters karena sudah menodai rencana aparatur negara. Harusnya lu mengayomi, melayani, bukan malah jadi begini. Gua yakin lu punya siasat kabur. Di mana lu simpan paspornya? Akhirnya Tuan McCall mendapatkan paspor si Frank. Berikut flash disk yang berisi bukti transferan dana suap pada para pejabat dan aparatur negara lainnya. Di sana terlihat sumber dana yang dikucurkan ke Boston melalui minyak bensin yang dikirim via kapal tanker dan dari bisnis pelacuran tentunya. Tidak mau pikir panjang, Tuan McCall berantas sampai ke akar-akarnya. Setelah Frank tertangkap, Nikolai mencari orang suruhan baru untuk menangkap Tuan McCall. Baru meeting pertama dengan orang tersebut, Tuan McCall langsung sikat dan membawa pesan berupa kacamata yang orang baru itu pakai. He's not coming brick by brick, dollar by dollar. You certainly have my attention. Tonight, you can call your boss. Yang artinya jangan repot-repot nyuruh orang, nggak guna. Tuan McCall pun mendatangi babangus Nikolai dan berkata, "Tong ningkah janglah mening balik, tah duit sakarung. Teman-teman lu yang lain juga udah gue kasih pilihan, tapi lebih pilih lawan dan akhirnya mati. Sekarang pilihan ada di lu. Kalau lu masih penasaran, hubungi gue aja, gua layanin." Lalu Tuan McCall memberikan nomor telepon terus cabut. Tuan McCall cabut ke dermaga di mana kapal tanker itu berlabuh. Dengan santainya doi memusnahkannya. Akibatnya si Pushkin ngadat karena telepon ke si Nikolai nggak diangkat. Kapal tankernya meledak. Sehari ini doang gue boncos puluhan juta dolar, koplok. Lu beresin sekarang juga. Kalau enggak, lu nggak usah balik. Gitu kata si Pushkin. Akhirnya Nikolai mengadopsi tim khusus yang didatangkan dari Rusia langsung hanya untuk menangkap Tuan McCall. Juara emang si amang botak iya mah. Asli. Untuk memancing Tuan McCall, Nikolai menyandra karyawan Homart dan menyuruh datang kepada Nikolai. Kalau enggak, nasib kawan-kawanmu enggak ada jaminan. Namun Tuan McCall bukan orang yang nggak pintar. Doi mengaktifkan GPS-nya dan memforward sambungan teleponnya dan menyimpan teleponnya di dalam bis sehingga Nikolai berpikir Tuan McCall akan datang padanya. Tapi kenyataannya Tuan McCall malah menuju Homart untuk membebaskan semua sandera di sana. Mengetahui Tuan McCall nggak ada di dalam bis, Nikolai bergegas menuju Homart dan di sanalah drama sesungguhnya dimulai. Satu persatu anggota Nikolai disikat dan mengevakuasi karyawan yang disandra hingga akhirnya menyisakan Nikolai seorang.
Tanpa adanya adegan adu jotos antara sesama mantan pasukan khusus, penonton akan dibawa jengkel karena Nikolai jatuh tanpa perlawanan. Akhirnya Nikolai pun tewas, persis seperti bos Lavi. Mungkin memang kalau pasukan khusus mah perangnya kayak gitu kali ya, nggak pakai adu jotos. 3 hari kemudian kita dibawa ke kota Moskow di Rusia, ke tempat kediaman Big Boss Pushkin. Diperlihatkan Bos Pushkin sedang mandi junub dan tiba-tiba lampu ruangan dimatikan. Spontan si Pushkin nongol dari kamar mandi dan terlihat Tuan McCall sedang duduk santai di sana. Si Pushkin bertanya, "Who are you? What do you want?" Tuan McCall menjawab, "Gue mau kepala ular." Si Pushkin ngeh dan bilang, "Oh, jadi lu biang keroknya." Sambil memainkan saklar lampu, Tuan McCall menghilang di kegelapan. Are you there? Si Pushkin keluar mencoba mengecek dan mematikan keran wastafel yang terbuka dan membanjiri lantai. Air pun ngayapak di lantai. Dan naasnya di sana Tuan McCall menaruh kabel telanjang yang mengakibatkan si Pushkin tewas kesetrum. Di akhir kisah, setelah si Pushkin mati kesetrum, Tuan McCall dengan santainya berjalan keluar kastil dengan hamparan penjaga yang sudah tergeletak karena diringkus oleh Tuan McCall. Kini kehidupan Tuan McCall kembali normal dan terlihat berbelanja di minimarket. Lalu terlihat Alina turun dari bis kota dan berlari menghampiri Tuan McCall. Terlihat Alina dengan kesembuhannya dan dengan penampilan yang berbeda dengan sebelumnya. Kini Alina ikut hobi baca buku dan juga mendapat pekerjaan baru. Kerjaan yang lebih halal. Lebih halal anjir. I'm reading now. Oh, no. Like a real job with real hours and stuff. Body mind. A new start. Spirit. Kini Alina memulai kehidupan barunya. Jiwa baru, raga baru, dan semangat baru. Alina berterima kasih pada Tuan McCall atas motivasinya, lalu mengucapkan selamat tinggal. Tuan McCall kembali menjadi pahlawan tak nampak, persis seperti Saitama, dan film pun bersambung. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah remehkan kepala tanpa rambut. Gue emang buat undur diri, balik dulu ke Namek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Blast Top.